Oke, pada materi yang pertama, di sini akan kami paparkan bagaimana pengelolaan rapor praktek kerja lapangan atau yang kita singkat PKL pada kurikulum Merdeka. Di mana sama-sama kita ketahui bahwa pada rapor pelaksanaan PKL di kurikulum Merdeka itu dilaksanakan untuk jenjang SMK 3 tahun, itu dilaksanakan selama 6 bulan, minimal 6 bulan, dan untuk SMK 4 tahun dilaksanakan minimal 1 tahun. Dan satuan pendidikan bisa memilih pelaksanaan PKL ini apakah di semester ganjil atau semester genap. Nah, semuanya data dasar dari PKL ini dilakukan data dasarnya pada data Dapodik. Sehingga ketika tarik data oleh Erapor, admin Erapor, semua data yang sudah diatur oleh operator Dapodik itu dapat ditarik. Nah, Bapak Ibu, pada login admin, pertama sekali disarankan admin Erapor itu mencek terlebih dahulu apakah guru-guru yang diberikan tugas tambahan sebagai pembimbing PKL itu sudah muncul hak aksesnya pada admin Erapor. Nah, ini Bapak Ibu admin Erapor dapat melakukan dengan mengakses menu pengaturan, akses pengguna, kemudian menfilter dengan pembimbing PKL, dan Bapak Ibu akan disajikan mana-mana guru yang mendapat tugas tambahan sebagai pembimbing PKL. Nah, jika pada aksi ini Bapak Ibu tidak melihat adanya hak akses yang diberikan tambahan kepada guru-guru, langkah pertama yang Bapak Ibu admin lakukan itu adalah dengan mengklik tombol atur ulang pengguna. Sehingga secara sistem akan mengenerate kembali siapa-siapa guru-guru yang dapat tugas tambahan. Nah, seandainya langkah yang pertama tadi tidak juga memunculkan akses pembimbing PKL, maka admin Erapor dapat berkoordinasi dengan operator Dapodik untuk kembali mencek data di Dapodik apakah guru-guru yang ditugaskan sebagai pembimbing PKL pada semester berjalan itu sudah pengaturannya sudah benar. Nah, jadi Bapak Ibu admin pertama sekali mencek dulu bagaimana hak akses pada masing-masing pembimbing PKL. Selanjutnya, langkah kedua yang dilakukan admin adalah admin dia diminta untuk melakukan mapping seluruh mata pelajaran PKL di seluruh guru yang menjadi pembimbing PKL. Nah, pada tampilan ini Bapak Ibu, ini adalah halaman mapping mapel PKL yang admin harus melakukan pemilihan kelompok, dan ini untuk PKL kita pilih seluruhnya adalah mapel kejuruan. Kemudian Bapak Ibu memang input nomor urut. Bapak Ibu bisa menginputnya secara berurutan atau memberi angka 1 aja. Nah, Bapak Ibu yang sering jadi pertanyaan kepada kami di Helpdesk Erapor, yang warna oranye ini statusnya bagaimana dan warna putih ini bagaimana? Nah, Bapak Ibu, di sini yang perlu kami jelaskan bahwa untuk mata pelajaran dengan guru pembimbing yang berwarna putih ini adalah di status Dapodiknya merupakan mata pelajaran reguler. Sedangkan yang berwarna orange ini adalah guru yang ditetapkan di Dapodik sebagai submapel. Jadi ini bisa sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, apa perbedaan antara mata pelajaran yang diberi warna putih dan mata pelajaran yang diberi warna merah. Nah, ini mapping ini Bapak Ibu admin harus dilakukan pada seluruh rombel yang melaksanakan PKL. Nah, ketika ada data atau mata pelajaran guru yang tidak di mapping, maka guru tersebut tidak akan dapat mengakses pengolahan atau pengelolaan rapor PKL nantinya. Jadi ini wajib dilakukan oleh admin untuk seluruh rombel dan seluruh mata pelajaran PKL dan seluruh guru pembimbing yang sudah diatur sebelumnya di referensi Dapodik. Setelah admin melakukan itu, baru guru sebagai pembimbing PKL dapat melakukan aktivitas pengelolaan rapor PKL. Nah, pada login guru yang diberikan tugas tambahan sebagai pembimbing PKL, itu di menunya akan ada tambahan menu praktek kerja lapangan. Ya, Bapak Ibu, pada guru tersebut akan menu tambahan praktek kerja lapangan. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu, ketika menu ini sudah ada, langkah pertama Bapak Ibu itu adalah sama dengan mata pelajaran yang lainnya Bapak Ibu. Langkah pertama, guru pembimbing PKL harus melakukan penginputan tujuan pembelajaran
pada PKL yang dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu, pada pelaksanaan PKL, kita di Satuan Pendidikan, masing-masing program keahlian, itu merancang namanya tujuan pembelajaran dan menyusun alur tujuan pembelajaran pelaksanaan PKL dalam rentang waktu pelaksanaan PKL. Nah, penyusunan TP dan ATP ini sangat diharapkan itu dilakukan melalui sinkronisasi kurikulum dengan industri pasangan tempat anak kita akan melaksanakan PKL. Jadi ketika satu program keahlian itu akan ditempatkan siswa-siswanya pada 10 dunia industri, maka diharapkan sinkronisasi dapat dilakukan pada 10 dunia industri mitra PKL kita tersebut. Sehingga ketika masing-masing Dudi itu sudah sinkronisasi dan melaksanakannya, maka seluruh ATP, TP yang sudah sinkronisasi itu diinputkan pertama sekali. Oke, Bapak Ibu. Nah, langkah dalam penambahan tujuan pembelajaran itu adalah Bapak Ibu bisa mengakses dengan mengklik tambah data di pojok kanan atas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan disajikan halaman penambahan tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada pengelompokan data Bapak Ibu untuk tingkat kelas, rombongan belajar, studi, dan perjanjian kerjasama. Itu Bapak Ibu hanya bisa memilih, tidak bisa menginput atau merubah data ini, karena data kelas, rombel, dan studi serta PKS ini murni diambil datanya dari referensi Dapodik. Sedangkan untuk data tanggal mulai, tanggal selesai, dan instruktur, itu pembimbing PKL bisa memilih dan menginputkan sesuai dengan kondisi real yang pelaksanaan PKL. Selanjutnya, guru pembimbing PKL dapat memilih atau menetapkan tujuan pembelajaran yang sudah diinput sebelumnya. Bapak Ibu, masing-masing Dudi itu kemungkinan akan terdapat perbedaan tujuan pembelajaran yang dilatihkan kepada peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu pembimbing berdasarkan nama Dudi, ya, dapat nama Dudi dan pembimbing instruktur di industrinya, Bapak Ibu menetapkan kira-kira mana tujuan pembelajaran yang dilatihkan kepada peserta didik. Karena kemungkinan beda Dudi, beda instruktur, akan beda juga nanti tujuan pembelajaran yang dilatihkan. Nah, setelah guru melaksanakan perencanaan PKL seperti tadi, maka dilanjutkan dengan penginputan nilai oleh guru pembimbing. Bapak Ibu, guru pembimbing bisa mengakses submenu penilaian, kemudian Bapak Ibu, guru pembimbing bisa menginputkan skor nilai berupa angka 0 sampai 100, kemudian menginputkan data kualitatif, ya, data 80 data kuantitatif, dan data kualitatifnya berupa deskripsi capaian pada setiap tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu, data skor nilai dan data deskripsi ini itu adalah bersumber dari formulir lembar observasi yang dilaksanakan oleh instruktur pada Dudi masing-masing untuk setiap siswa kita yang melaksanakan PKL. Nah, ini Bapak Ibu inputkan berdasarkan data dari lembar observasi yang dilakukan oleh masing-masing instruktur. Setelah data skor nilai masing-masing tujuan pembelajaran, kemudian data deskripsinya juga Bapak Ibu inputkan, kemudian dilanjutkan dengan Bapak Ibu membuat catatan perkembangan pelaksanaan PKL selama rentang waktu yang dilaksanakan oleh peserta didik kita. Nah, di sini adalah catatan perkembangan dalam pelaksanaan PKL secara keseluruhan. Sedangkan deskripsi yang pada masing-masing tujuan pembelajaran adalah catatan perkembangan pencapaian tujuan pembelajaran ini. Nah, deskripsi ini kita harapkan itu dengan memberikan kalimat-kalimat positif, sehingga peserta didik kita, orang tua peserta didik kita, itu mendapatkan feedback sebagai umpan balik dan sebagai refleksi bagi mereka, mungkin pada bagian-bagian tujuan pembelajaran atau kompetensi mana yang perlu ditingkatkan dan mana kompetensi yang sudah bagus. Nah, ini diharapkan pada kurikulum Merdeka ini, deskripsi ini sangat memegang peranan penting bagi data refleksi bagi peserta didik kita dan orang tua. Selanjutnya, tugas dari pembimbing PKL itu adalah menghimput ketidakhadiran dari peserta didik kita. Silakan disesuaikan tingkat kelas, kemudian rombong belajar, dan dunia industrinya.
Sehingga semua siswa yang Bapak Ibu bimbing PKL-nya pada tahun berjalan, itu akan muncul. Nah, silakan Bapak Ibu inputkan data ketidakhadirannya saja. Misalnya ada si Airul itu sakit 1, maka ketikkan aja angka 1. Nah, Aris Rahmawanda itu tidak ada pernah sakit. Bapak Ibu cukup kosongkan aja, karena secara sistem nanti aplikasi akan membuat data sakit atau data izin alfanya itu dalam kondisi strip atau nol nantinya. Jadi Bapak Ibu cukup di sini posisi data ini menginputkan mana keterangan ketidakhadiran yang ada angka atau tidak hadirnya. Selanjutnya, Bapak Ibu setelah diinput kehadiran, terakhir masing-masing pembimbing itu dapat mencetak rapor PKL pada siswa yang mereka bimbing. Ya, Bapak Ibu, jadi pada rapor PKL ini tugas melakukan pencetakan rapor itu dapat dilakukan oleh masing-masing pembimbing PKL. Nah, setelah dicetak ini Bapak Ibu, ini contohnya Bapak Ibu rapor PKL. Nah, rapor PKL ini sama halnya dengan rapor akademik lainnya, itu berisi kalau untuk rapor akademik semester 1 sampai 5 itu biasanya yang muncul di sini adalah mata pelajaran, kemudian skor dan deskripsi. Nah, untuk mata pelajaran PKL ini yang menandatangani adalah guru pembimbing dan instruktur di dunia usaha dan dunia industri. Jadi kedua pembimbing dan instruktur ini menandatangani pelaksanaan hasil dari rapor PKL siswa kita. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu pengelolaan rapor proyek penguatan profil Pancasila atau kita singkat dengan P5. Bapak Ibu, sesuai regulasi yang sudah diterbitkan oleh Kemendikbudristek nomor 262 garis miring M garis miring 2022, sebagaimana perubahan dari Kemendikbudristek Dikti nomor 56 garis miring M tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dan rangka pemulihan pembelajaran. Pada poin D dinyatakan bahwa untuk kelas 10 itu wajib melaksanakan 3 proyek, di mana ketiga proyek ini harus mengakomodir adanya 2 tema pilihan dan 1 tema wajib. Tema wajibnya itu adalah untuk SMK kita itu adalah tema kebekerjaan dengan durasi waktu 288 CP. Sedangkan untuk kelas 11 itu wajib melaksanakan minimal 2 proyek, 1 proyek untuk tema pilihan, 1 proyek untuk tema wajib, yaitu tema kebekerjaan. Durasinya 144, dan untuk kelas 12 itu wajib minimal melaksanakan 1 proyek untuk 1 tema wajib, tema kebekerjaan. Nah, Bapak Ibu, untuk data P5, referensinya Bapak Ibu sama dengan data-data yang lain, itu tetap kita beracuan atau berpatokan pada data Dapodik yang sudah dilakukan mapping untuk koordinator dan tema P5. Jadi Bapak Ibu, seperti yang kita uraikan tadi bahwa setiap rombel itu di Dapodik harus ditetapkan koordinator P5-nya siapa, kemudian tema-tema di setiap rombel itu apa. Jadi untuk kelas 10 itu wajib ditetapkan temanya ketiga-tiganya itu setiap rombel. Karena ini sering kali pertanyaan dari teman-teman di setiap satuan pendidikan, kenapa data kami tidak masuk untuk P5 ke e-rapor? Kenapa di e-rapor tidak muncul data P5-nya? Kenapa hak akses untuk koordinator P5 tidak muncul? Nah, Bapak Ibu, di e-rapor itu kita tidak bisa menambahkan tema, tidak bisa menambahkan siapa koordinatornya, karena datanya itu murni di Dapodik. Nah, ketika mapping atau pengaturan data koordinator dan tema yang Bapak Ibu lakukan di Dapodik itu sudah benar, otomatis akan bisa ditarik pada aplikasi e-rapor. Nah, artinya ketika datanya tidak masuk ke e-rapor, maka Bapak Ibu silahkan cek kembali datanya di Dapodik. Bapak Ibu, untuk akses admin di e-rapor untuk P5 sama dengan PKL tadi, kami sangat menyarankan pertama sekali Bapak Ibu admin itu mengecek terlebih dahulu hak akses siapa-siapa saja yang sudah diberikan hak akses kepada untuk koordinator P5 ya, dengan cara klik hak akses kemudian filter koordinator P5. Dan sama dengan PKL tadi, ketika hak akses untuk guru yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator tidak muncul, Bapak Ibu silakan klik atur ulang pengguna dulu. Nah, ketika ini masih belum muncul, ya koordinator P5 masing-masing guru, silahkan kembali berkoordinasi dengan operator Dapodiknya.
Nah, ada operator dapodik, silakan cek kembali mapping atau pengaturan P5-nya di masing-masing rombel. Nah, Bapak Ibu, jika ingin bertanya gimana pengaturannya di dapodik, Bapak Ibu bisa kembali lihat di webinar seri pertama. Di sana sudah diuraikan oleh narasumbernya bagaimana pengaturan P5 di dapodiknya. Jadi kali ini kita tidak menjelaskan untuk referensi dapodiknya. Kemudian setelah hak akses untuk koordinator P5 itu diperoleh atau sudah masuk ke rapor, maka guru yang bertugas sebagai koordinator P5 akan mendapatkan tambahan menu berupa nilai proyek. Jadi setiap guru yang bertugas sebagai koordinator P5 itu akan ada tambahan menu nilai proyek, kemudian terdapat 2 submenu perencanaan dan penilaian proyek. Ya, Bapak Ibu. Nah, langkah pertama, koordinator P5 itu wajib melaksanakan perencanaan P5-nya itu dengan mengklik tambah data pada pojok kanan atas. Nah, Bapak Ibu akan disajikan formulir, pertama menetapkan tingkat kelas, kemudian rombongan belajar, dan tema. Nah, ketiga data ini Bapak Ibu hanya bisa pilih, tidak bisa menambahkan, karena data ini referensinya adalah data dapodik sesuai dengan rombel yang Bapak Ibu tetapkan tema-temanya masing-masing. Kemudian untuk nama proyek, kemudian deskripsi proyek dan nomor urut. Nah, data inilah yang Bapak Ibu bisa inputkan atau tambahkan kepada aplikasi e-rapor. Nah, Bapak Ibu, 3 data ini, nama proyek, deskripsi proyek, nomor urut, ini diharapkan itu adalah sesuai atau Bapak Ibu harus mengacu kepada modul proyek yang sudah Bapak Ibu rancang sebelumnya. Jadi nama proyeknya apa, deskripsinya apa, dan untuk nomor urut, misalnya untuk kelas 10 itu akan dilaksanakan 3 proyek. Nah, untuk proyek yang Bapak Ibu rencanakan saat ini, Bapak Ibu nanti pada saat pelaporan atau pencetakan rapor P5-nya diposisikan pada urutan keberapa. Jadi nomor ini adalah memposisikan proyek itu pada urutan keberapa. Jadi ketika Bapak Ibu tetapkan nomor urut 1, maka pelaporannya itu nanti di urutan pertama, kedua, dan selanjutnya, dan seterusnya. Setelah ini data ini Bapak Ibu tambahkan, maka Bapak Ibu bisa menetapkan atau memilih sub elemen yang Bapak Ibu mau kuatkan pada proyek yang sudah Bapak Ibu tetapkan. Ya, dari 6 dimensi P5 yang sudah ditetapkan dan masing-masing punya elemen dan sub elemen, Bapak Ibu silahkan tetapkan dengan mencentang kotak di paling kiri masing-masing sub elemen. Itu pada proyek ini kira-kira Bapak Ibu akan menguatkan dimensi elemen dan sub elemen yang mana. Bapak Ibu, seperti kita ketahui, kita tidak wajib harus semua proyek, masing-masing proyek tidak wajib mengakomodir atau menguatkan ke-6 dimensinya, tergantung pada perencanaan atau analisis yang telah Bapak Ibu lakukan dan Bapak Ibu rancang pada modul proyeknya. Ya, contoh di sini kami contohkan untuk dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu ada 2 yang dipilih. Kemudian untuk dimensi bernalar kritis ada 2 subelemen dan mandiri itu 1 elemen, subelemen. Nah, itu tergantung Bapak Ibu menetapkannya pada modul proyek masing-masing. Nah, setiap ada data yang masuk Bapak Ibu silakan dieksekusi dengan mengklik tombol simpan. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu rencanakan, maka akan disajikan itu kira-kira proyek yang sudah Bapak Ibu laksanakan atau Bapak Ibu rencanakan. Seperti ini, hak akses untuk koordinator ini, dia sudah merencanakan 3 proyek, 1 untuk kelas 11 dan 2 untuk kelas 10. Kebetulan beliau ini mengelola 3 proyek P5 pada 3 rombel. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu melakukan penilaian, Bapak Ibu diberikan tombol aksi ya di sebelah kanan masing-masing proyek, di mana di tombol aksi ini Bapak Ibu akan ada submenu detail, edit, dan hapus. Nah, kami sangat berharap Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu melakukan penginputan nilai P5 ini, silakan Bapak Ibu amati atau cermati lagi perencanaan yang sudah Bapak Ibu buat
dengan mengklik detail. Ya, dengan mengklik detailnya artinya apa? Bapak Ibu melihat lagi detail perencanaan yang sudah Bapak Ibu buat. Ya, apakah nama temanya sudah benar, nama proyeknya sudah benar, deskripsinya sudah benar, kemudian dimensi, elemen dan subelemen, apakah sudah sesuai dengan rencana Bapak Ibu pada model proyek. Nah, ketika data ini sudah benar, Bapak Ibu bisa langsung mengisi atau menginputkan penilaian. Ketika Bapak Ibu menemukan ketidaksesuaian dari perencanaan, Bapak Ibu bisa melakukan edit dengan mengakses submenu edit. Namun Bapak Ibu pada menu edit ini yang dapat Bapak Ibu sesuaikan itu hanya untuk nama proyek, deskripsi proyek, dan nomor urut. Sedangkan untuk dimensi elemen dan subelemen yang Bapak Ibu pilih, itu tidak dapat disesuaikan. Nah, kalau yang tidak sesuai itu adalah dimensi, elemen, dan subelemen, maka Bapak Ibu nanti silakan menghapus data perencanaan Bapak Ibu. Ya, data perencanaan Bapak Ibu. Tapi kalau yang salah itu nama proyek dan untuk penyesuaian, silakan disesuaikan. Deskripsi proyek atau nomor urut dari proyek itu. Nah, Bapak Ibu, jika ada yang salah data dimensi elemen dan subelemen, Bapak Ibu dapat menghapus. Namun ingat Bapak Ibu, proses penghapusan ini dapat dilaksanakan dan sangat kami sarankan itu dilakukan ketika proses penginputan data nilai belum dilakukan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan input data, maka data-data yang sudah Bapak Ibu input itu juga akan hilang nantinya. Oke, kita lanjut. Setelah proses perencanaan selesai, maka Bapak Ibu koordinator P5 itu dapat melakukan penginputan data. Nah, sebelum Bapak Ibu menginputkan data dengan memilih kategorinya, Bapak Ibu masing-masing project, ya ini Bapak Ibu ini adalah judul atau nama project. Ini ada dua yang kita tampilkan, masing project ini punya angka 1, 2, 3. Bapak Ibu, angka 1, 2, 3 ini adalah dimensi elemen dan subelemen yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Untuk Bapak Ibu memastikan nomor 1 ini untuk dimensi elemen dan subelemen apa, Bapak Ibu dapat mengarahkan pointer Bapak Ibu kepada angkanya sehingga akan muncul informasi dimensi untuk angka 1 ini, dimensinya apa, elemennya apa, dan subelemennya apa. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memastikan masing-masing dimensi elemen dan subelemen, Bapak Ibu silakan memilih kategori, ya, memilih kategori masing-masing dimensi elemen dan subelemen yang akan dilakukan penginputan nilai. Dengan dari 4 kategori ini, masing-masing siswa untuk dimensi dan elemen subelemennya, hasil asesmennya yang sering muncul atau modusnya apa. Nah, hasil penilaian ini bersumber dari seluruh fasilitator yang memfasilitasi peserta didik kita melaksanakan proyek P5 di masing-masing rompel. Nah, ketika semua elemen sudah Bapak Ibu tetapkan kategori penilaiannya, Bapak Ibu selanjutnya itu dapat melakukan input data catatan perkembangan pelaksanaan proyek P5 di masing-masing proyek untuk seluruh siswa yang Bapak Ibu fasilitasi. Nah, jadi Bapak Ibu pertama di penilaian ini memilih kategori, selanjutnya itu adalah melakukan input catatan proyek, perkembangan proyek selama rentang pelaksanaan proyek yang bersumber dari rangkuman dari seluruh hasil asesmen P5 dari seluruh fasilitator. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk rapor P5 ini tidak sama dengan rapor PKL. Kalau rapor PKL cetaknya itu dilakukan oleh pembimbing PKL, sedangkan rapor P5 untuk pencetakannya itu dilakukan oleh masing-masing wali kelas setiap rompel. Nah, ini Bapak Ibu contoh dari rapor P5 yang merupakan output dari aplikasi rapor SMK. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan pada materi pengelolaan sertifikat uji kompetensi keahlian. Nah, di sini untuk sertifikat uji kompetensi keahlian itu pada kategori UKK Mandiri. Sedangkan untuk uji kompetensi berdasarkan LSP itu punya standar tersendiri, LSP tersendiri yang mencetak, kemudian UKK melalui asosiasi itu difasilitasi oleh asosiasinya pencetakan sertifikat. Sedangkan untuk UKK Mandiri yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan bekerja sama dengan studi mitranya,
itu dilakukan oleh sertifikatnya itu dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan dan ditandatangani secara bersama dengan Dudi mitranya. Nah, pertama langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sertifikat UKK ini, yang pertama admin Erapor itu menambahkan akses kepada seluruh kepala program yang melaksanakan UKK secara mandiri. Ya, Bapak Ibu bisa menfilter, mencari siapa-siapa yang ditetapkan sebagai kepala program, dan Bapak Ibu dapat mencentangnya dengan memberikan hak akses untuk masing kepala program, kemudian memberikan hak akses sebagai penguji internal sekolah. Jadi dalam UKK Mandiri ini pengujinya ada dua, ada internal yang bersumber dari guru-guru dengan persyaratannya yang sudah ditetapkan sesuai panduan UKK. Nah, admin menetapkan dengan memberikan hak akses itu mencentang siapa-siapa yang bertugas sebagai kepala program, siapa-siapa yang akan bertugas sebagai penguji internal pada pelaksanaan UKK. Nah, nantinya pada data hak akses yang dimiliki oleh masing-masing guru itu akan muncul sebagai tambahan akses sebagai guru, kepala program, dan penguji internal UKK. Selanjutnya, admin di samping menambahkan kepala program dan asesor atau penguji internal, itu admin akan menambahkan penguji eksternal atau asesor eksternal pada menu referensi GTK dan asesor. Ya, Bapak Ibu, penambahan ini pada menu referensi, submenu GTK, dan submenu asesor. Bapak Ibu bisa menambahkannya dengan klik tambah data, sehingga akan Bapak Ibu disajikan formulir penginputan data asesor. Selanjutnya, setelah ditambahkan hak akses sebagai kepala program, langkah selanjutnya itu adalah kepala program dapat membuat perencanaan penilaian UKK pada program keahliannya masing-masing, yaitu dengan mengakses menu referensi dan uji kompetensi, kemudian mengklik tambah data, maka Bapak Ibu akan disajikan formulir tambah paket uji kompetensi keahlian ini. Bapak Ibu silakan menyesuaikan kompetensi keahliannya masing-masing, kemudian kurikulum yang diterapkan pada program keahlian tersebut, kemudian nomor paket yang akan Bapak Ibu ujikan. Ini biasanya setiap paket soal yang dikeluarkan oleh kementerian berisi nomor paketnya, dan kalaupun tidak ada nanti Bapak Ibu kepala program dapat menetapkan nomor paketnya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu kepala program menginputkan judul paketnya dalam bahasa Indonesia, kemudian judul paketnya dalam bahasa Inggris. Kemudian dengan memilih status aktif. Sehingga nanti di halaman perencanaan akan muncul paket yang akan diujikan di sini. Jika Bapak Ibu nanti mengakomodir pelaksanaan uji kompetensi mandiri itu untuk satu rombel atau satu tingkat yang akan melaksanakan UKK itu berbagai macam jenis paket UKK, maka Bapak Ibu akan menambahkan lagi paket UKK berikutnya. Artinya Bapak Ibu dari satu rombel atau beberapa rombel yang akan Bapak akan lakukan uji kompetensi, Bapak Ibu mengakomodir siswa boleh memilih paket uji kompetensi yang akan mereka lakukan. Nah, sehingga Bapak Ibu merencanakan keseluruhan paket uji kompetensi yang akan diberikan kepada siswa. Nah, selanjutnya setelah menambahkan atau merencanakan paket uji kompetensi, Bapak Ibu yang bertugas sebagai kepala program keahlian dapat menambahkan unit seluruh unit yang akan diujikan pada paket uji kompetensi tersebut, yaitu dengan mengklik tombol aksi tambah unit. Kemudian Bapak Ibu inputkan kode unit dan nama unit masing-masing yang akan diujikan pada kompetensi tersebut. Nah, seluruh unit ini Bapak Ibu silakan inputkan pada menu penambahan unit kompetensi. Nah, selanjutnya proses pelaksanaan input nilai itu dilaksanakan oleh asesor internal atau penguji internal ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu penguji internal bertugas melakukan perencanaan dan penilaian pada nilai UKK yang menjadi tugas tanggung jawab Bapak Ibu. Langkah pertama dengan mengklik menu nilai UKK, kemudian submenu perencanaan, Bapak Ibu bisa menetapkan ya Bapak Ibu siapa penguji internal, siapa penguji eksternal, ini sudah diinputkan secara sistem oleh admin. Kemudian paket
uji kompetensinya apa, dan tanggal sertifikatnya tetapkan. Kemudian Bapak Ibu mencentang siapa-siapa yang Bapak Ibu uji. Jadi penguji internal mencentang memilih siapa-siapa siswa yang Bapak Ibu uji. Nah, ini yang dilakukan dalam perencanaan. Setelah itu, barulah Bapak Ibu dapat melakukan penilaian dengan mengakses submenu penilaian sehingga akan tampil siapa-siapa siswa yang Bapak Ibu sudah uji. Nah, Bapak Ibu tinggal menginputkan nilai skornya berapa, kemudian secara otomatis itu akan muncul predikatnya apakah kompeten, sangat kompeten, cukup atau kurang. Nah, Bapak Ibu untuk sertifikat UKK, proses pencetakannya itu dilakukan oleh seluruh atau masing-masing penguji internal. Nah, silakan Bapak Ibu klik menu tombol cetak, maka akan diunduh atau langsung dicetak sertifikatnya. Tampilan ini dengan logo Tutwuri Handayani sesuai dengan panduan UKK bahwa untuk UKK Mandiri itu berlogo Tutwuri Handayani dan akan ditandatangani oleh kepala sekolah dan pimpinan lembaga atau DUDI yang menjadi mitranya. Selanjutnya terakhir materi kita terakhir ini kita sisipkan menu hak akses untuk wakil bidang kurikulum Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, admin dapat menambahkan hak akses pada sistem itu siapa yang ditugaskan sebagai wakil kurikulum pada semester berjalan. Nah, wakil kurikulum itu akan mendapatkan tambahan tombol atau submenu pada referensi, yaitu submenu rombongan belajar. Nah, di sini Bapak Ibu, wakil kurikulum dapat membantu admin melakukan mapping pembelajaran di seluruh rombel di satuan pendidikannya. Apakah itu reguler maupun mapel pilihan. Nah, wakil kurikulum bisa membantu admin. Selanjutnya, tombol tambahan yang kedua yang cukup penting Bapak Ibu sebagai tugas wakil bidang kurikulum, adanya tombol monitoring. Ya, ada 7 submenu monitoring yang dapat dipakai oleh wakil bidang kurikulum. Yang pertama itu nilai akademik, nilai proyek, nilai ekstrakurikuler, nilai UKK, dan nilai PKL. Untuk kelimanya ini hanya bisa berupa view, hanya melihat progres penginputan data yang dilakukan oleh seluruh guru, seluruh koordinator, seluruh pembimbing eskul, seluruh asesor internal, dan seluruh pembimbing PKL. Sedangkan untuk menu cetak rapor dan unduh leget itu Bapak Ibu wakil kurikulum bisa langsung mencetak, mengunduh, dan menyimpan, mengarsipkan rapor akademik, rapor P5, dan dokumen rapor lainnya. Jadi di sini wakil kurikulum diberikan hak akses untuk cetak rapor semester dan unduh leger, di samping itu adalah hak akses yang diberikan kepada wakil kurikulum. Kira-kira demikian Bapak Ibu yang dapat kami paparkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sedikit membuka pemahaman kita dalam penerapan kurikulum rapor pada kurikulum Merdeka.